pada pertemuan siang hari ini Bapak akan membahas tentang Fathul Makkah. Ada yang tahu Fathul Makkah itu apa? Enggak. Pelajaran PAI sama ibu guru siapa namanya? Bu Yaya. Bu Yaya, Bu Nur. Bu Yaya. Sudah sampai mana? Sampai zakat? Sampai zakat ya. Nah, Bapak akan melanjutkan di bab seterusnya. Bab seterusnya itu membahas tentang Fathul Makkah. Jadi Fathul Makkah itu, ada yang tahu Fathul Makkah itu apa? Fathul Makkah itu adalah sebuah peristiwa perperangan. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad SAW, ada yang tahu siapa Nabi Muhammad itu? Nabi siapa? Nabi Islam kita. Nabi kita. Nabi keberapa? 25, Nabi terakhir. Setelah Nabi Muhammad ada Nabi lagi gak? Ada gak? Gak ada. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah, kemudian kembali lagi ke Mekah, yaitu yang dinamakan peristiwa Fathul Makkah. Karena pada saat itu Mekah itu sedang dikuasai oleh siapa? Oleh kaum Quraisy, oleh para manusia yang menyembah berhala. Ada yang tahu gimana bentuk berhala itu? Patung. Terus apa lagi? Apalagi begik. Nah, kayak gitu. Sapi ya. Benar. Sapi apa? Sapi betina. Al-Quran ada namanya Al-Baqarah, sapi betina. Karena pada saat itu ada orang-orang yang menyembah sapi. Di sini ada nggak yang menyembah sapi? Menyembah sapi ya. Nah, kenapa pada saat itu sapi disembah? Karena pada dahulu kala orang katanya sapi itu bisa mengeluarkan emas. Dari apanya? Dari eeknya. Sapi emas, laku gak sapinya coba? Emas 1 gramnya berapa sekarang harganya? Sampai 800.000. Sapi sehari bisa berapa kilogram? Ada yang pernah ngukur gak? Enggak. Tapi pernah lihat gak sapi? Nah, dahulu kala itu nya itu adalah berbentuk emas. Nah, jadi pada saat itu orang-orang terdahulu itu menyembah sapi. Karena bisa memberi apa? Bisa memberi harta yang kaya, kemudian bisa memberikan emas, perhiasan gitu kan. Nah, itu pada saat itu Mekah dikuasai oleh orang-orang yang menyembah berhala. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersama rombongannya bersegera kemana? Bersegera ke Mekah. Kemudian di sana dicegat, kalau bahasa Sundanya. Bahasa Indonesia dicegat apa? Dihalang apa bukan? Dibegal. Bukan dibegal. Di apa? Dicegah. Dicegah oleh siapa? Dicegah oleh pasukan dari Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Nah, jadi Khalid bin Walid itu dahulunya adalah kafir sebelum masuk Islam. Khalid bin Walid itu dulunya kafir. Nah, dicegah oleh Khalid bin Walid. Nah, dari pencegahan itu sehingga timbullah perjanjian Hudaybiyah. Yang mana perjanjian Hudaybiyah itu adalah perjanjian perdamaian antara pasukan Nabi Muhammad SAW dan juga kaum Quraisy.
Ini apa? Ada proyek apa? Tanya di kelas mana? Jawab Bapak ya. Bapak teh ada video, cuma baru saya tayangin kayak di sini. Jadi gimana? Mau ditayangin nggak? Oh ya. Tapi bakal lama nggak Bapak? Bapak? Oke, bentar ya. Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Dengerin ya. Awal bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad bersama 1.400 sahabatnya bergerak menuju Mekah dalam rangka menjalankan ibadah umrah. Rombongan besar tersebut membawa 70 ekor unta sebagai hewan kurban. Para sahabat Nabi sangat antusias mengikuti, terutama kaum muhajirin yang telah lama meninggalkan kota kelahirannya. Namun, perjalanan mereka terhenti di wilayah Hudaybiyah, 22 km arah barat kota Mekah. Di Hudaybiyah, beberapa orang Quraisy bertanya tentang keperluan rombongan Nabi datang ke Mekah. Utusan Nabi Muhammad menjelaskan bahwa kedatangan mereka bukan dalam rangka penyerbuan, tetapi untuk menjalankan ibadah umrah, menyembelih kurban, dan setelah itu kembali ke Madinah. Namun, orang-orang Quraisy tetap bersikeras menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Melihat penolakan orang-orang Quraisy, Nabi Muhammad mengutus Utsman bin Affan menemui para pemimpin Mekah dan menjelaskan tujuan kedatangan mereka. Utsman bin Affan diperlakukan dengan baik oleh para pemimpin Mekah. Bahkan, para pemimpin Mekah mengizinkan Utsman untuk melakukan tawaf di Ka'bah. Tapi tanpa Nabi Muhammad dan para sahabatnya, Utsman menolak tawaran tersebut. Para pemimpin Mekah tetap menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Oleh karena itu, dilakukan perundingan antara kaum muslim dan Quraisy Mekah. Nabi Muhammad memimpin langsung delegasi kaum muslim, sedangkan delegasi kaum Quraisy dipimpin oleh diplomat senior mereka, Suhail bin Amr. Perundingan yang berjalan alat tersebut akhirnya menghasilkan beberapa kesepakatan yang isinya: pertama, gencatan senjata antara kaum muslim dan Quraisy Mekah selama 10 tahun. Tidak akan ada tindakan buruk maupun permusuhan dari kedua belah pihak. Gencatan senjata itu apa? Gencatan senjata itu ada yang tahu apa? Jadi gencatan senjata itu adalah perdamaian ya. Jadi tidak ada perperangan di kedua belah pihak. Nah itu yang dinamakan gencatan senjata. Nah di sini gencatan senjatanya selama berapa tahun tadi? 10. Oke, lanjutkan. Kedua, jika ada yang datang kepada Muhammad tanpa izin keluarganya, maka dia harus dikembalikan. Dan jika ada musuh yang datang kepada kaum Quraisy, maka dia tidak akan dikembalikan. Ketiga, dibebaskan kepada seluruh klan yang ada di Arab untuk menjalin kerjasama kepada kaum muslim maupun kaum Quraisy. Keempat, pada tahun tersebut rombongan kaum muslim belum diperbolehkan memasuki Mekah. Pada tahun berikutnya, kaum muslim baru diizinkan masuk Mekah selama 3 hari dan hanya boleh bersenjatakan pedang tanpa diutus. Kelima, perjanjian antara kaum muslim dan Quraisy Mekah didasari ketulusan dan kesediaan untuk melaksanakannya tanpa penipuan dan penyelewengan. Kesepakatan yang dikenal sebagai perjanjian Hudaybiyah tersebut dibuat rangkap 2, masing-masing untuk kaum muslim dan kaum Quraisy Mekah. Isi perjanjian yang dianggap merugikan pihak muslim itu membuat para sahabat keberatan. Namun, Nabi Muhammad berhasil meyakinkan para sahabatnya bahwa perjanjian tersebut sebenarnya sangat menguntungkan kaum muslimin. Setelah sekitar 20 hari berada di Hudaybiyah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya kembali ke Madinah. Dalam perkembangannya, seperti yang tercantum dalam isi perjanjian, 2 suku yang saling berperang, yaitu suku Khuza'ah dan suku Bakar, menjatuhkan dengan mereka. Suku Khuza'ah bergabung ke kaum muslim, sedangkan suku Bakar bergabung ke Quraisy. Mengikuti isi perjanjian Hudaybiyah, suku Khuza'ah dan suku Bakar juga melakukan gencatan senjata. Meskipun sepintas perjanjian Hudaybiyah merugikan kaum muslim, namun secara diplomasi, Nabi Muhammad meraih kemenangan politik melalui perjanjian tersebut. Kaum muslim diakui eksistensinya dan Islam diakui sebagai agama resmi di Jazirah Arab. Selain itu, kaum Quraisy Mekah juga Eksistensi itu apa? Eksistensi itu keberadaan.
Jadi kan Nabi Muhammad diakui eksistensinya dalam artian diakui keberadaannya. Tapi Madinah sebagai sebuah negara. Perjanjian Hudaybiyah ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ketika pihak Quraisy melakukan pelanggaran, suku Bakar melakukan penyergapan terhadap suku Khuza'ah di sebuah oasis. Penyergapan tersebut dibantu oleh Quraisy Mekah. Pelanggaran perjanjian Hudaybiyah membuat Nabi Muhammad dan para sahabatnya mengambil keputusan penting menyerbu Mekah. Sedangkan di Mekah, para pemimpin Quraisy yang menyadari pihaknya telah melakukan pelanggaran mengirim Abu Sufyan ke Madinah untuk melakukan diplomasi. Di Madinah, Abu Sufyan menemui Nabi Muhammad dan memberikan penjelasan panjang lebar. Namun, Nabi Muhammad tidak menghiraukan Abu Sufyan. Selain bertemu Nabi Muhammad, Abu Sufyan sempat menemui Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Namun, tetap saja Abu Sufyan gagal menemukan jalan keluar. Didera putus asa, Abu Sufyan pun kembali ke Mekah. Setelah bertahun-tahun, jumlah pengikut Nabi Muhammad semakin besar. Kali ini, 10.000 pasukan muslim dengan persenjataan lengkap telah bersiap menuju Mekah. Parade panjang 10.000 pasukan muslim memulai perjalanannya ke Mekah. Kali ini, pasukan muslim akan melaksanakan misi yang sangat menentukan, yaitu Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah dari tangan kaum Quraisy. Para pemimpin Mekah sama sekali tidak menduga kekuatan pasukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membagi tiga pasukannya melewati jalan yang berbeda, sehingga musuh tidak bisa memperkirakan dengan tepat jumlah pasukan muslim. Ketika pasukan muslim memasuki Mekah, kaum Quraisy hanya bisa pasrah karena tidak mungkin melawan kekuatan sebesar itu. Abu Sufyan dan para pemimpin Mekah lainnya menyerah kepada Nabi Muhammad. Setelah menguasai Mekah tanpa pertumpahan darah, Nabi Muhammad mengambil keputusan yang tidak terduga dan tidak sesuai dengan tradisi bangsa Arab. Nabi Muhammad memerintahkan para pemimpin pasukannya mengucapkan Al-Yawm, Yawm Al-Marhamah, yang artinya adalah hari ini hari kasih sayang. Nabi Muhammad mengampuni semua penduduk Mekah dan melarang pasukannya melakukan pertumpahan darah. Hari itu, 17 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, Mekah berhasil dibebaskan dari kekuasaan kaum Quraisy Mekah. Saat itu juga, berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah dihancurkan. Pembebasan kota Mekah menjadi tonggak sejarah tidak hanya di Jazirah Arab, tetapi juga di seluruh dunia. Nabi Muhammad tampil sebagai pemimpin yang memberikan contoh bagaimana sebuah menaklukkan pusat kekuasaan musuh tanpa pertumpahan darah, sekaligus tanpa pembalasan dendam. Dalam tradisi Arab, pihak yang kalah akan menunggu giliran untuk dieksekusi. Namun, Nabi Muhammad menghapus tradisi tersebut. Pihak yang kalah telah diampuni. Setelah Ka'bah dibersihkan dari berbagai jenis berhala, Bilal pun diperintahkan Nabi untuk memandangkan azan. Ada yang masih udah jelas kan? Ya. Nah, jadi peristiwa Fathu Mekah itu apa? Apa? Perang. Apalagi? Hah? Pembebasan kota Mekah. Apalagi? Apa? Menyingkirkan berhala. Benar semuanya ya? Jadi pada Nabi Muhammad ada sebuah akhlak yang harus kita tiru dari Nabi Muhammad SAW. Apa akhlaknya? Yaitu ketika Nabi Muhammad mempunyai musuh dan musuhnya itu telah kalah oleh Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tidak memerangi musuh tersebut, malah mengajak damai. Kalian di sini ada yang punya musuh gak? Ya. Jangan sampai kita selaku umat muslim saling memusuhi. Nah, tetapi ketika kita sudah punya musuh, kita harus bersegera untuk mencari solusi agar selalu damai. Di sini di antara teman-teman kalian pernah ada yang musuh-musuhan enggak? Pernah kan? Pernah ada yang
siapa kalau lagi marah lempar-lempar buku? Gak ada ya? Siapa? Lempar-lempar buku, sobek-sobek uang. Gak ada ya? Nah kalau dulu pas zaman Bapak SD, perempuan biasanya banyak itu. Perempuan itu kalau marah ya, lempar-lempar buku. Uang disobek-sobek, uang 100.000 sobek-sobek. Nah, berarti sekarang udah enggak. Nah itu dulu Bapak. Nah ketika kita sudah mempunyai musuh, maka kemana-mana akan gak enak, bener gak? Coba, kalian punya satu musuh. Misalnya musuh kalian itu ada di tempat-tempat main kalian. Misalnya musuh kalian sedang main PS, pernah main PS? Musuh kalian lagi main PS nih. Kalian ogah gak kesananya ada musuh? Ogah lah. Gak mau lah ada musuh saya di sana gitu kan. Mendingan pulang aja atau cari renta lain kan. Nah itu kalau kita punya satu musuh, itu membuat kita gak pernah nyaman. Walaupun hanya satu musuh, apalagi 1000 musuh. Ada suatu quotes, tahu gak quotes apa? Kata-kata, satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Semakin kita mempunyai banyak teman, di sana kita akan mempunyai banyak bala bantuan. Sebagaimana Rasulullah kan mempunyai teman, yaitu suku Khuza'ah. Suku Khuza'ah itu berteman dengan Rasulullah. Kemudian untuk menghadapi orang-orang Mekah, suku Khuza'ah itu membantu Rasulullah sebagai temannya. Jadi ketika kita mempunyai banyak teman, di sana kita akan mempunyai banyak orang yang akan membantu kita. Paham tidak? Oke, dari di sini ada yang mau ditanyain? Ada tidak? Ada. Oke, sebelum kita pulang, kita ice breaking dulu. Coba berdiri semuanya, berdiri. Kayaknya siapa kayaknya? Bapak mau praktekin ice breaking ya. Nanti dipraktekin sama siapa namanya? Tasya. Tahu ice breaking ikan buntal enggak? Tahu enggak ice breaking ikan buntal? Kayak bakal seru nih. Ikan buntal, ikan. Ini nih. Ikan buntal, ikan buntal. Ayo. Ikan buntal, ikan buntal. Kepiting, ada ubur-ubur, di laut. Apa enggak? Ayo dipraktekin sama Rasya. Ikan buntal, ikan buntal. Kepiting, ada ubur-ubur, di laut. Oke lagi. Ikan buntal, ikan buntal. Ikan buntal, ikan buntal. Kepiting, ada ubur-ubur, di laut. Ikan buntal, ikan buntal. Kepiting, ada ubur-ubur, di laut. Terima kasih, tepuk tangan. Silakan untuk beres-beres. Nah, nanti kalau teman-teman kalian ngantuk, Rasya bimbing kayak gitu ya. Kelasnya di mana?
Lu ngapain? Ah, perempuannya yang salah nih mejana nih. Tanggungan dulu dong. Lalu kenapa? Ribut kenapa? Ayo baru kuat tadi.